perempuan juga begitu, kalau dia terlukai cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel. Kembali lagi bersama saya Dwi Jaya. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusan kita semua. Amin. Dan seperti biasa, kali ini kita akan mengaji bersama. Dan kali ini kita akan mendengarkan kajian dari Bapak Ustadz Adi Hidayat. Dan tema kali ini adalah tentang fitrah seorang perempuan. Yuk langsung saja kita simak kajian berikut ini. Perempuan sampainya ke hati, ya, sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Nah, itu masalahnya tuh. Masalah sampainya ke perasaan, jadi dimiliki selama hidupnya. Makanya kembali ke cermin tadi, kalau cermin itu dilempar sampai pecah, bisa nggak disatukan lagi? Ya, bisa. Bisa, cuma tidak memantulkan bayangan yang sempurna. Nah, perempuan juga begitu, kalau dia terlukai cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Ya, itu karena perempuan itu perasaannya itu sangat dalam. Ya benar, jika perempuan itu bisa memaafkan tetapi sulit untuk melupakan apa yang telah dialami. Ya karena mereka itu seperti cermin. Jika kita ingin mendapatkan bayangan yang sempurna, ya maka cermin itu ya kita bersihkan, kita jaga, jangan sampai retak, apalagi sampai pecah. Ya begitu juga dengan perempuan, ya kita perlakukan mereka dengan baik, jangan sampai kau sakiti dia, terutama perasaannya. Ya kita lanjut. Ketika perempuan dengan fitrahnya diperintahkan oleh Allah, nih kamu indah, kenakan jilbab, kenakan seperti ini, lakukan begini, itu untuk menjaga kemuliaannya sekaligus mengaktifkan jiwa takwa dalam pasangannya. Jadi kalau ibu seketika mengenakan pakaian begini, pakai jilbab, bagus, tertutup, itu pasti laki-laki hormat, bu. Hormat itu, tidak akan ganggu ibu. Ibu nggak percaya silahkan. Preman sepreman-premannya, lihat ibu berjilbab, rapi, bagus, itu untuk menggoda, untuk mengusik, itu sungkan. Ganggu tuh, lewat. Ulah, bu, gede dosanya. Ganggu tuh, nggak mau, dosanya gede katanya. Itu minimal ada kesan di hatinya, aktif jiwa takwanya. Sepreman-premannya, kalau ibu menjaga hukum Allah, ibu terjaga. Tapi sebaliknya, ketika ada perempuan berusaha membuka bagian yang seharusnya dia tutup, yang sudah Allah jaga, maka yang aktif di lawan jenisnya itu nafsunya. Nah, biasanya jika perempuan itu menutup auratnya dengan benar, maka orang lain, terutama laki-laki itu nggak akan berani untuk menggodanya, untuk mengganggunya. Beda lagi jika seorang perempuan itu telah menampakkan auratnya, mengumbar auratnya, maka si laki-laki itu akan syahwatnya itu tergoda. Jadi dia akan menggoda, entah itu minimal lewat perkataan dan juga bisa lewat suatu tindakan. Jadi perlu kita ingat bahwa fitrah seorang perempuan itu sedianya tercipta indah. Jadi untuk menjaga keindahan tersebut, maka diperintahlah untuk menjaga, menutup aurat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pun untuk menghindari yang namanya direndahkan dan juga pelecehan terhadap seorang perempuan. Yuk kita lanjut. Ibu, laki-laki banyak mencari nafkah di luar, otomatis perempuan banyak waktunya di rumah. Karena itu fitrahnya disiapkan oleh Allah untuk mensupport beberapa aktivitas yang ada di rumah. Contoh, maaf sekali, biasanya yang interaksi sama anak-anak banyaknya siapa? Yang menyusui ibu atau ayahnya? Ibunya. Yang menggendongnya umumnya siapa?
Masya Allah. Karena itu anak kepada ibu itu luar biasa. Bu, itu mahal. Karena itu orang Arab menyebutkan madrasah pertama untuk anak itu ibunya. Ibunya. Nah sekarang ibunya keluar. Anak dititipkan pada orang lain. Kasih sayang ibu nggak ngalir ke anak. Gendong yang gendong orang lain. Anak nggak merasakan kehangatan ibunya. Karakternya nggak nyampe. Ibu cuma bisa marah-marah ketika anaknya nggak nurut sama ibu. Ibu tanyakan istighfar, tuh anak tuh begitu, kenapa? Apa dosa ibu kepada anak tuh? Ya, betul sekali kata Bapak Ustadz Adi Hidayat tadi. Jadi buat seorang istri atau ibu, jangan pernah Anda itu mengabaikan hak-hak anak-anak Anda. Ya, seorang istri boleh bekerja, tapi asalkan dia itu tidak mengabaikan hak-hak anak dan juga hak-hak seorang suami. Dan perlu diingat, anak-anak Anda itu juga butuh yang namanya kasih sayang, pengertian, perhatian, dan juga pendidikan dari seorang ibu. Jadi ya jangan mentang-mentang Anda seorang istri ikut bekerja, kemudian pulang dalam keadaan capek, lelah, pusing, penat, kemudian hanya menanyakan kepada anak-anaknya, kamu sudah mandi belum, kamu sudah makan belum, PR-nya sudah dikerjakan belum, hanya itu saja. Kemudian jika tahu kalau nilai anaknya itu jelek, ya hanya marah-marah saja, jangan seperti itu. Ya, meskipun secapek-capeknya Anda, ya luangkanlah waktu untuk memperhatikan anak-anak Anda. Ya, memberikan kasih sayang seperti itu, entah itu bermain bersama, kemudian menanyakan kesehariannya itu seperti apa. Intinya ya, berikanlah perhatian kasih sayang penuh kepada anak-anak Anda. Bukan berlaku untuk istri saja, itu juga berlaku untuk suami. Jadi ibu dan ayah, seperti itu. Dan jangan sampai anak Anda itu mencari perhatian kasih sayang di luar rumah Anda karena dia itu tidak mendapatkannya di dalam rumah Anda. Jangan sampai seperti itu. Dan terima kasih telah mendengarkan kajian dari Bapak Ustadz Adi Hidayat. Semoga dari kajian tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah ilmu, wawasan, dan juga menambah keimanan kita semua. Amin. Dan terima kasih telah menemani saya untuk mengaji bersama. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, mungkin kata-kata saya yang nggak berkenan di hati teman-teman semuanya, atau mungkin kata-kata saya yang sulit untuk dipahami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, apabila ada kritik dan saran, monggo silahkan ditulis di kolom komentar. Sekian, saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih telah mendengarkan kajian dari Bapak Ustadz Adi Hidayat. Semoga dari kajian tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah ilmu, wawasan, dan juga menambah keimanan kita semua. Amin. Dan terima kasih telah menemani saya untuk mengaji bersama. Dan apabila ada kata-kata saya yang salah, mungkin kata-kata saya yang sulit dipahami, atau kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kritik dan saran, monggo silahkan ditulis di kolom komentar. Dan sekian, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.